Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, salam sejahtera. Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut kami penting dan menjadi pertanyaan masyarakat. Yang pertama terkait dengan situasi terkini pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini yang ada di Jawa Tengah. Saya ingin sampaikan catatan sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan sore ini jam 58. Saya ingin sampaikan jumlah pasien dalam pengawasan kita ada 46 orang sampai dengan hari ini. Dan hasil dari cek laboratorium ini negatifnya ada 37. 2 diantaranya positif, 1 meninggal sudah dikebumikan di Magetan, dia jualan di Solo, yang 1 masih dirawat di Muardi, betul ya. Terus kemudian total sekarang yang masih dirawat akan saya bacakan saja. Di Tegal ada 1, di Rumah Sakit Tidar Magelang ada 2, di Margono ada 1, di Muardi totalnya ada 3, yang 1 positif, di Tugurejo ada 1, di Karyadi 1. Nah ini total dari semua yang ada. Terhadap kondisi yang terakhir dikatakan 2 positif, 1 dirawat intensif di Rumah Sakit Muardi, yang 1 dari kebumikan, dan kita sudah melakukan tracking sejak dari kemarin malam. Dari melakukan tracking dari beberapa titik yang kemungkinan si pasien yang meninggal ini berhubungan dengan banyak orang. Karena juga ada beberapa toko yang ada di Solo, maka kita minta tokonya ada 4, kita minta tutup dulu sampai dengan hari ini. Jadi ada isolasi 1 hari lah paling tidak untuk dilakukan pengecekan, dan pengecekan full dilakukan oleh kita dari pemerintah. Dinas Kesehatan Solo juga sudah berjalan untuk mengerjakan soal-soal ini, sehingga kita harapkan nanti kita bisa melakukan tracking berikutnya. Sekarang yang kami butuhkan adalah kerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat bisa membantu kita. Siapa tahu kemudian pernah berhubungan, pernah berkomunikasi. Laporkan saja dengan baik kepada boleh puskesmas, boleh rumah sakit, kepada kita agar kita bisa melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Saya menghimbau masyarakat tetap tenang, melakukan aktivitas seperti biasa. Kami memantau terus-menerus hal ini, dan kita menginstruksikan juga kepada para bupati, kepala daerah untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat, mulai dari hidup bersih. Kita kurangi kerumunan dulu. Kita minta kades-kades untuk membantu sosialisasi, mungkin di tempat-tempat yang sering dijadikan kerumunan, pastikan apakah itu mal, apakah itu pasar, apakah itu tempat ibadah, ya, sekolah, untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan dengan sabun, ya. Dan ini saya minta agar semuanya bisa menyampaikan ini. Dan sosialisasi ini kita harapkan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dengan baik. Sekali lagi, kami butuh partisipasi dari masyarakat untuk semua mengerti, bisa memahami dan melapor apa yang terjadi di sana. Dan kita koordinasi rutin dengan pusat. Sampai dengan tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Jubir, sampai dengan siang tadi kita menyiapkan langkah-langkah agar kita bisa merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan mengantisipasi dengan baik. Dan kami menghimbau kepada masyarakat yang sekiranya tidak terlalu penting untuk urusan-urusan pertemuan, kita kurangi. Yang keluar negeri tidak usah dulu begitu, sehingga kita akan bisa menyiapkan diri dengan baik. Saya kira informasi yang bisa saya sampaikan itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Mas. 3 yang 1 positif. Ya. Ya. Oh, dari Kota Solo. Riwayatnya? Oh,
Oh ya, jadi ini ada cerita perjalanan yang meninggal dan temannya ini kemarin seminar dari Bogor ya Mas? Dari Bogor, maka kita minta pengecekan yang ada di Bogor. Kita lagi coba komunikasi dengan Jawa Timur juga karena keluarga yang meninggal ini kan dari Magetan. Maka kita coba komunikasi yang ada di sana, tapi kami tadi komunikasi dengan Bu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, belum nyambung, tapi dari dinas sudah dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan itu. Ada lagi? Ya Mas. Oh ya, kita langsung melakukan tracking semuanya. Jadi sekarang Dinas Kesehatan Solo sedang melakukan tracking. Ya, isolasi. Isolasi dan tadi kita sudah tanya pada para pakar, mereka diperiksa dan dari kita yang akan proaktif memeriksa mereka, biar mereka tenang. Ada lagi? Tugurejo? Enggak. Kok Tugurejo tuh? Negatif untuk Tugurejo. Ini ada dirutnya. Pak Dirut sini Pak Dirut. Tadi yang Tugurejo berapa masuk? 1. Oke, jadi sudah negatif. Lanjut. Ya Mas. Ya, sama. Jadi ada keluarganya, ada yang punya toko di tokonya gitu. Nah, kita butuh informasi ya. Yang pernah berhubungan dengan orang sekitarnya, tolong nanti yang ada di Solo untuk menyampaikan. Biar kita data gitu. Ya. Ya itu temennya itu. Iya. Positif. Ya. Ada dengan beberapa orang, maka saya belum bisa mengambil jumlah persisnya, tapi urut-urutannya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini men-tracking pasti keluarganya dulu, ya. Setelah itu yang saya katakan di tokonya, ya. Terus kemudian tenaga kesehatannya sudah diliburkan. Kita liburkan dulu biar dia tenang, juga diperiksa, dokternya juga sama. Terus kemudian kita lagi cari, lagi kita tanya pergerakannya kemana. Kemarin itu ada informasi ke masjid ya, ke masjid. Maka begini, sekaligus kita menghimbau, mungkin karpet masjid nggak usah dipakai dulu, ya, pakai lantai saja, tapi dipel dulu dengan disinfektan. Ini mungkin sekaligus mumpung ada televisi, itu akan bisa membantu ya. Ya semuanya aja sekaligus kita mencegah. Tapi untuk yang di Solo, tim dari Dinkes Solo sudah berjalan nge-track ke tempat-tempat itu. Ada seminar kalau nggak salah, seminar dia di Bogor, dan memang dari riwayatnya yang ada di Bogor itu teman-temannya kemudian bareng-bareng diperiksa di rumah sakit, dan antara lain yang di Muwardi juga sama ya, sama itu temannya dan positif. Masuknya kan 2 ya, tambah 1, jadi ada 1 meninggal, yang 2 ini temannya. Jadi 2 masuk, 1 meninggal, yang 1 ini temenan, terus masuk 1 lagi ini temannya. Masih dirawat. Ya dirawat. Hah? Ada bantu nggak? Enggak, tapi ada isolasi toh. Sudah dimasukkan isolasi Mas. Yang isolasinya saya pamerkan di publik lah, itu untuk kita sampaikan seperti itu. Itu ya. Wah, nggak tahu saya. Nanti tak tanyain dulu seminarnya seminar apa, di mana dan sebagainya. Itu bagian di tracking kita. Maka kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melaporkan ini agar kita bisa melacak gitu. Kalau soal tenaga medis yang di rumah sakit gimana pemeriksaannya? Ya, ngomong gini. Terima kasih. Jadi tenaga medis yang di Rumah Sakit Muwardi kita sudah lakukan sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi beberapa yang melakukan kontak itu
kita lakukan libur dan kita kasih vitamin. Tapi sampai saat ini tidak ada gejala-gejala untuk mereka. Dan gimana jaga ya kira-kira? Dari 15-20. Tapi insya Allah aman karena kita memakai APD yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Ya mungkin kita sampai seminggu sampai 14 hari mungkin seperti itu. Tapi sambil kita lihat keadaannya. Sebelum Komwarti itu di rumah sakit mana ya Pak? Sebelum di Komwarti. Ada beberapa rumah sakit yang sekarang kita coba pastikan kita lacak, karena kalau nggak salah ada 2 rumah sakit sebelumnya. Tapi kita mau pastikan dulu dengan kita kerjasama dengan Dinkes Solo. Ya, nanti kita dalam beberapa hari ini akan kita lacak. Yuk, Mas. Pak, soal himbauan untuk tidak adanya keramaian Pak, Ya. apakah berpengaruh ke kegiatan Pemprov Pak? Misalnya Musembang ataupun sekolah-sekolah di bawah Pemprov Pak? Iya, tadi ada yang mau camping ya, mau berangkat gitu, saya sampaikan harus ada dokter. Harus dicek, kalau ada yang flu, ada yang demam dan sebagainya, langsung dipulangkan saja. Kita akan mengurangi. Ya. Sebagai administrasi, Ya. kebijakan APD dan juga rumah sakit juga, apakah dari kesehatan juga karena itu semacam relawan itu nantinya dari Sampai ini belum, nggak, bukan relawan. Saya kira tupoksinya Kementerian Kesehatan sudah jelas, dinasnya sudah jelas. Jadi tim ini langsung bergerak dengan protokol kesehatan yang ada. Maka ada dinas kesehatannya, ada rumah sakitnya. Nah sekarang saya minta bantuan dari masyarakat saja untuk membantu kita mengurangi kontak. Enaknya salamannya gimana ya? Mau begini, mau begini, itu ada baiknya kita mencegah begitu ya. Ya, PHBS, cuci tangan dengan baik. Sampai hari ini protokol kesehatannya masih kita lakukan. Tapi rata-rata yang mau masuk itu kita cek. Umpama ada dari Singapura datang masuk ke kita. Apakah waktu itu dia membawa gejala-gejala seperti ini, kita periksa. Umpama pariwisata masuk dicek satu persatu. Contoh kemarin kapal ya. Ada 2 contoh yang bisa kita pelajari lah bareng-bareng. Yang satu dicek semuanya baik, sehat, kemudian tidak bisa labuh. Terus yang satu lagi kemudian kita cek ulang dan hari ini bisa berlabuh begitu ya. Tapi sampai di situ saja. Terus kedua, coba sekarang kita tawarkan kepada tempat-tempat yang memang tidak crowd gitu ya. Umpama ya nggak usah ke mall gitu ya. Pikniknya diajak ke tempat-tempat yang tertentu. Kita proteksi mereka, para wisatawannya, tapi kita juga memproteksi. Tapi dari tim kita yang ada di pelabuhan, di bandara, semuanya siap kok. Semuanya siap kita cek satu persatu. Nanti kalau ada gejala-gejala seperti itu, kita tidak boleh dia turun. Jadi ada keputusan dari pemegang otoritas kesehatan. Oh ada, selalu semua dicatat. Jadi sebelum kejadian ini sampai hari ini, saya itu sebagai gubernur tiap hari Pak Kadinkes saya itu ngelaporin. Saya sudah perintahkan begitu dulu di mana Wuhan itu kejadian, terus kemudian bergerak. Ini pasti ada teorinya. Saya sudah ngaji, saya belajar sama para ilmuwan ini. Setidaknya 3 gelombang. Gelombang pertama di sana, gelombang kedua penyebaran. Nah, yang ketiga itu apa istilahnya itu? Ada twistnya itu adalah apakah kemudian apakah mutasi, apakah kemudian ada cara yang lain gitu. Kan ada indikasi, ada kok Pak yang nggak demam-demam begitu. Nah yang seperti ini mesti kita pantau. Nah itu seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah kita minta melapor ke Dinkes tiap hari. Jadi saya itu dilapori tiap hari. Sampai dulu tiap hari laporannya ajeb terus gitu. Maka saya bilang nggak usah, dibalik sekarang. Semua udah standby kan, terbiasa ngecek kan. Nah sekarang begitu ada punya gejala itu, tolong langsung dilaporkan secara khusus. Nah itu hari ini kita mencoba merespon ini. Dan tentu tidak hanya yang pertanyaan tadi Jawa Tengah saja, ini kan berhubungan
dari Bogor dia bergerak ke sini, ini keluarganya mengantarkan jenazah di Magetan, maka kita komunikasi. Jadi ini bukan teritori pemerintahan dan sudah dinyatakan oleh WHO ini pandemi, artinya apa? Kita butuh gotong royong, kita butuh bekerja sama, dan kita butuh mengamankan diri kita bersama-sama, tidak harus panik. Maka nanti kita siapkan dan sudah disiapkan semacam call center untuk konsultansi, untuk menyampaikan, untuk menginformasikan sehingga kita lebih responsif dan antisipatif. Gitu ya? Iya. 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 Iya, ini butuh keputusan nasional karena tesnya itu kan ternyata ditentukan ada 3 tempat kalau tidak salah, ada di Jakarta, ada di Eijkman, ada di UNER ya. Saya setelah melihat situasi ini kita sudah komunikasikan apakah bisa atau tidak. Kami sudah menyiapkan alatnya, nggak mahal kok ya untuk tes itu, makanya mau beli, tinggal regulasinya. Maka saya lagi usul untuk mempropos, mudah-mudahan akan keluar peraturan baru dari pusat. Rasa-rasanya Pak Presiden akan mengeluarkan peraturan nanti untuk mensikapi ini, dan kalau itu bisa, maka setiap daerah bisa dilakukan pengetesan dengan lebih pendek jaraknya dan lebih cepat waktunya, sehingga kita lebih cepat untuk merespon persoalan ini. Pak, status kewaspadaan wilayah apakah ditingkatkan pasca juga positif Ya tentu saja sampai hari ini kewaspadaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Orang-orang, kawan-kawan, warga seluruhnya menjaga diri, kurangi keramaian, terus kemudian pola hidup sehat. Tapi kita proaktif sekarang, minimal dari kejadian ini kita melakukan tracking terus saja, dan mohon masyarakat kalau nanti kita membuat sebuah keputusan bisa up and down ya, kita melihat situasinya, mohon didukung. Mohon didukung, umpama besok nggak usah ketemu dulu ya, mohon didukung. Oke, besok boleh aman, boleh ketemu, maka panjenengan bisa menjalankan lagi. Gitu ya. Oke, terakhir ya. Insya Allah sampai hari ini enggak, kita hanya memprediksi saja Mbak, umpama alat pelindung diri gitu ya, APD, alat pelindung diri, itu kita hitung. Dan ini kawan-kawan dokter ini canggih-canggih, ini dia menghitung sambil ngirit. Sambil ngirit itu gini, ketika kemudian pasien dirawat, orang make, terus kemudian harus ngontrol berapa, itu bisa dalam satu gerakan gitu, sehingga hemat betul. Terus kemudian kita sedang menyiapkan tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi Perindustrian Perdagangan. Mudah-mudahan melalui preskon hari ini, pusat juga bisa melihat kita harus melakukan tindakan luar biasa. Umpama alat pelindung dirinya kurang, kemana kita mencari, bagaimana kita memproduksi dengan cepat, apa substitusi produknya. Kalau kemudian itu harus menggunakan cadangan, bukan cadangan, bahan baku impor, maka segera cari substitusinya agar kita bisa meminta beberapa perusahaan untuk membuat jauh lebih cepat. Ini justru momentum buat kita untuk memproduksi sendiri. Itu sekarang yang kita buat prediksi-prediksi, seandainya kemudian terjadi situasi breakout ya, itu ya kita akan membuat satu skenario agar kita bisa mengcover semuanya itu. Gitu ya teman-teman ya. Stoknya Pak saat ini Pak APD stoknya dijatuh. Kenapa? Stok APD dijatuh. Sampai hari ini masih cukup. Satu lagi Pak, soal kapal pesiar tadi yang berlaku di pelabuhan. Kenapa? Kalau kapal pesiar Iya kenapa? ada positif yang di Solo. Enggak, itu urut-urutannya yang saya ceritakan tadi, urut-urutannya itu ada KKP-nya, dia ngecek satu-satu itu, termasuk ABK-nya satu-satu. Maka kalau dia semuanya sehat, clear, dia boleh turun, kalau enggak boleh. Gitu ya. Enggak, kan dia jalannya udah lama Mas. Jalannya udah lama. Jadi kita itu komunikasi sama kalau yang pariwisata ya, dengan mereka penyelenggaranya, tour guide-nya, apakah selama perjalanan dari titik ini ada masalah enggak. Di kapalnya ada dokternya. Bahkan waktu Viking Sun itu dokternya aja profesor gitu. Jadi sebenarnya mereka hati-hati. Kan mahal itu ya. Pasti fasilitasnya juga lebih baik. Baik ya teman-teman, saya kira itu sementara cukup. Sementara cukup. Kita punya 13 kok rujukan. Oke. Itu ya teman-teman ya.
Makasih, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.